kepental, ketabrak, lari oleh Arrowwolf. Menyisakan 2 orang aja. Sam13 udah punya pelontar. Waduh, nice. Bahkan 1 orang korban lagi. Menyisakan 1 Jans. Mampukah Jans selamat dari genggaman cakaran EVOS? EVOS Roar kali ini masih bisa loncat. Dan itu dia Kapten Observatory. Sorry, gue masih nggak bisa move on Observatory. Tetap di atas mapnya ini mod house ya. Mod Emang house. map atas tuh kayak udah satu signature dari Wah. EVOS. Dia udah benar-benar lootingnya tuh kayak dibagi jauh-jauhan. Emang kayak gini. Kalau lu perhatiin sebenarnya di turnamen-turnamen internasional kayak di Thailand, kayak di Brazil, kayak di Vietnam tuh udah banyak-banyak tim yang menerapkan strategi-strategi seperti ini, dimana kayak di awal-awal tuh lu ngelutingnya mencar tuh. Hal yang sama juga diterapkan oleh teman-teman dari In Your Head. Ya, oke. Dia saling mencar juga. Terus juga ada teman-teman dari Saudara Esport kalau lu perhatiin, ya kan? Ya, ada saudara e-sport juga, dan kita lihat juga Aerowolf kali ini bakal langsung mengamankan daerah Skylots tentu ya, dan bakal langsung free looting banget. Mengingat di sisi lain juga Kings bakal langsung clash dengan IOG. Kita lihat seorang Bian udah berhasil di knockdown begitu aja di arah sentral. Bakal ada 3 tim harusnya kali ini, antara King, IOG harusnya, dan juga Dranix yang biasa turun di sentral. Oke, udah dapetin 1 Beyond tapi masih berhasil di knockdown lagi dan lagi. Beyond sayang sekali harus terculik jadi orang lebih dulu. Langsung ada Hands juga yang menjadi susulan damage yang datang, dimana udah 2 kill berhasil diamankan oleh Kings Esports. Sayang sekali Momota juga cukup sekarang, tapi ternyata Momota masih berhasil dapetin 1 roll good, menyisakan 1 orang aja dari Land of God, yaitu Lord. Nothing to do Lord, hanya bisa berpasrah diri. Udah sulit banget posisinya. Pasrah aja dah lah. Habis Buya terbitlah Tusun. Masih ini bakal coba didatangin juga oleh teman-teman Dranix Vendetta. Bakal coba join gerak arah sentral. Bakal coba di firing, dimana akhirnya Kapten J juga harus terkena dan begitu saja dengan aim yang sangat bagus juga dari Devil. Maju ke depan, tapi ternyata masih ada J yang akhirnya diskusi, dan ya Kings Esports going nowhere. Setelah berhasil dapetin 1 tim Island of God, dia juga harus Tusun di posisi ke-11. Waduh. Sayang banget ya, seperti biasa habis biar terbelah Tusun itu emang sering banget kutukan terjadi ya. Oke, seperti kita lihat tadi IOG di sentral benar kurang beruntung banget, jadi hempit dengan 2 tim sekaligus juga. Tapi kita pindah juga di sini di sisi lain antara The Prime di area Brazil hasilnya bertemu dengan tim nomor 8 tuh kali Bang Aji. Aduh, ini kalau misalnya kayak gini seharusnya dari kedua tim sadar mereka nggak bakalan melakukan early fight. Menurut gua nggak worth it banget early fight di tengah map, apalagi tengah map nih sebenarnya tempat yang sangat menjanjikan. Lu stay posisi di 1 titik aja itu nggak masalah banget, itu oke banget. Dan gue yakin Ses juga memikirkan hal yang sama, kayak buat apa lu gambling kalau misalkan lu nggak gambling pun lu udah dapat keuntungan, dimana lu bakalan cenderung lebih aman sampai zona berikutnya. Oke, dan kita lihat juga kali ini dari The Prime Reborn yang harusnya bakal bertemu dengan tim SAS kali ini. Dan kita lihat dari seorang Jojo dan kawan-kawan tentunya bakal langsung coba tarik mundur terlebih dahulu ke Brazil bawah, karena mereka mungkin udah mengetahui posisi player dari tim The Prime Reborn yang berada di Brazil rumah 13 sendiri juga tentunya kali Bang Haji. Oke, dan kayak gue notice tuh dari Ses tuh dari kemarin adalah play rush dari si Bara gitu ya. Tapi kelar ngomongin Bara, kita bakal bertemu dengan teman-teman dari In Your Head bersama dengan Aerowolf, di mana udah ada Dude yang bakal coba ditembakin dari kejauhan di sini. Halcyon, Kapten Halcyon dengan 1 baretanya. Sementara dari Aerowolf Bank juga masih coba setup posisi. Di depan udah ada Amore, dan di sisi lain juga udah ada Kuca yang harus terkena dan gitu aja. Agak sedikit tersendat tampaknya pergerakannya, tapi tidak mengurangi eksistensi dari perang tersebut, di mana udah ada Bank dengan VSS ya. Langsung nembak ke arah depan Amore, bakal coba langsung dieksekusi aja Kucai, di revive kembali oleh Dudes, tapi Dudes juga bakal masih dihantam oleh seorang Bank dengan VSS tanpa. Tapi di mana udah ada Jans juga memantau dengan 1 AUG-nya dari arah kejauhan Black. 1 health point sedikit lagi Black. Mampukah Black selamat? Karena kalau gue rasa Black masih mendapatkan momentum selamatnya. Black masih bersama Devi Fortuna sampai era ternyata harus puas di posisi ke-10. Lagi dan lagi In Your Head harus tereliminasi di awal game. Setelah tadi game pertama mereka ke-10, game kedua mereka ke-10 lagi dan lagi. Dan kita pindah ke area Brazil. Terjadi tembak-tembakan antara seorang Kezel dan tim SAS tentunya kali ini, dimana dari seorang Bara dan kawan-kawan ditutup terpojok banget. Tentunya ini bakal nggak ada terjadi kill sih harusnya, karena mengingat patient mereka juga jauh-jauh dan masih ada kompan yang mereka miliki dari kedua tim sendiri kali ini. Gak mau terlalu ngambil resiko juga, gue yakin mereka cukup sadar nggak perlu diras juga posisinya. Mereka ya udah saling kasih present saja, dan kebetulan dari sesnya itu bakal narik diri. Dan yes, kita berpindah juga ke arah sebelah
pinggir kiri map udah ada teman-teman dari EVOS Esports yang akan mencoba mendatangi area Crossroad, di mana Hayabusa itu masih sangat familiar dengan Crossroad, mengingat Star 8 dulu adalah pattern Crossroad. Bakalan coba disamperin oleh teman-teman dari EVOS Esports. Sam tersin berhasil dapetin satu. Adam bakal coba langsung dihabisi begitu aja, coba di firing dengan satu Paraval. Mister 05 bersiap melakukan jump shooter dengan double barrel. Di tangan udah, di depan juga udah ada Hayabusa. Coba dikasih satu frag grenade meledak dulu dikit harusnya. Duar flashbang, ternyata ada satu orang lagi yaitu Ajix. Bakal coba langsung di jump shot oleh Mister 05. Dan yes, Kenzo dan juga Mister 05 berhasil mengeksekusi Rosuga Veda. Ya, ini dia EVOS Esports masih bakal comeback di match yang kedua. Setelah tadi match yang pertama mereka tusun dan mereka membuktikan berhasil mengeliminasi tim Rosuga Veda tanpa ada satu pemain pun yang terculik dari tim EVOS nih. Yes. Itu biasa. kayak hal yang udah pasti terjadi sih dari EVOS, karena kayak kebetulan satu persatu pick off-nya, dan akhirnya itu biasanya menambah adrenalin untuk EVOS. Kayak bahkan EVOS kalau udah 3 tumbang pun sometimes satu orang aja bisa balikin keadaan sepersekian detik gitu. Jadi emang EVOS nih mempunyai skill set untuk itu kebetulan. Jadi emang nggak bisa dipungkiri dari Rosuga Veda juga boleh gue bilang nggak banyak pergerakan yang bisa dilakukan gitu tadi kebetulan. Ya, dan kita lihat juga di sini kita pindah dulu ke NXL Esports dan kawan-kawan. Ini mereka bakal bertemu satu tim dari tim nomor 4 di area 4G, tapi enggak. Mereka hanya memilih untuk memutar-mutar aja di area campsite. Ternyata di area 4G sendiri ternyata ada dari Aero Wolf yang udah mengeliminasi satu tim nih dari In Your Head ya tadi. Betul, bakal coba langsung dipantau aja, dan Maskun udah terpantau, tapi yang terjadi adalah Halcyon juga merasakan damage yang datang. Di mana damage yang datang sepertinya akan coba melarikan diri, coba regroup dulu. NXL cukup bijak setelah merasakan peluru yang datang dari arah Kapten Halcyon dari atas. Oke, dan ini juga gua dari tim NXL ternyata memilih untuk mundur mengetahui ada Aerowolf di 4G. Mereka memilih untuk mengamankan spot lain daripada mereka harus menghajar tim Aerowolf sendiri. Tapi di sini nggak berhenti clashnya antara tim The Prime, dan kali ini dia bakal bertemu dengan timnya Dranix ya harusnya. Yes, bener. Kita lihat dari seorang dia atau O checklist, gue nggak tahu itu nyebutnya. Gua nyebutnya O checklist. Oh, gue juga O checklist, tapi Ravalda beda. Dia dibilang di. Ravalda harus kita pertanyakan. Kalau ngomongin Dranix Vendetta juga sempat rivalitas Dranix Vendetta tuh hanya terjadi ketika mereka lagi gesekan sama Boom Nightmare. Sisanya kayak gue belum melihat tim-tim lain yang cukup berani atau cukup pede untuk nabrakin si Dranix Vendetta. So, yang perlu kita catat juga dari Dranix Vendetta adalah Delta lagi-lagi beberapa momen belakangan lagi power banget mainnya gitu. Jadi lagi di performa terbaiknya lah bisa gue bilang. Jadi kayak harus diwaspadai sih dari tim Dranix Vendetta sih. Apalagi kayak dia masih lengkap 4 orang. Apalagi kita tahu Razor juga adalah salah satu orang yang cukup mempunyai mentalitas yang sangat tinggi juga. Wow, dengan shotgunnya ya luar biasa banget. Dan seperti lu bilang tadi juga, sedikit gue notice sendiri, kita lihat Onyx yang udah mengamankan rumah favoritnya. Seperti gue bilang, ya kan, rumah pantai ya. Rumah pantai. Dia gak bakal pindah dari situ. Gak bakal. Gak bakal. Karena emang itu adalah salah satu comfort zone mereka juga. Comfort zone, ya ini dia. Nah ini Onyx Things. Onyx Things. Onyx tuh cuman bisa sulit kalau misalkan ada boss Titan, tapi kita simpan dulu karena ada Razor juga berhasil dapetin satu Laucan. Untungnya masih bisa sempat ketolong. Nah, Dranix Vendetta bakal mainin patternnya kayak gitu juga. Ini masih sama berarti gameplay dari Dranix Vendetta. Mereka turun tengah map gak jauh-jauh, habis itu kelar looting di area rumah 7, rumah 13. Mereka bakalan coba ngamanin area patahan di batu aura di atas, sambil nunggu circle gerak ke arah mana, dan sambil mantau juga ke arah rumah nelayan sini. Emang udah paling enak rumah nelayan sini tuh buat di scout, karena kalau seandainya nanti mapnya udah gak berpihak ke area Marble Works, itu nggak nguntungin. Itu satu. Yang kedua adalah tim yang ada di area Marble Works nih bakalan dipantau sampai dia nggak punya pilihan untuk nandiri atau berenang pun bakal tetap dipantau terus. Ya, dan kita lihat juga di sini ya Onyx benar-benar bertahan juga. Dranix juga udah mengetahui posisi tim Onyx, dan dia langsung stay aja di batu-batu atas untuk menembaki tim Onyx tentunya. Oke, dan kita lihat juga positionnya juga kemungkinan bakal pindah dari Marble, nggak menutup kemungkinan untuk Onyx sendiri bakal rotasi lagi Bang Haji. Gua ngeliatnya di sini kayak akhirnya udah bakalan ada satu tim lagi yang bakalan rotasi. Chance untuk mereka ketemu juga sebenarnya besar banget, tapi ternyata lebih dulu ketemu adalah teman-teman dari SES. Jojo, sang bocil ajaib dari SES sudah ada di atas genteng. Nakal banget mainnya di genteng ya. Bakalan coba dikejar terlebih dahulu, di mana Ocentang dan juga
Kezel bakalan coba regroup, tapi yang terjadi sudah ada firing dari arah kejauhan Force dengan satu baretanya cukup berbahaya sampai akhirnya harus mengorbankan Dix begitu saja. Teman-teman dari The Prime nggak punya banyak pilihan, sudah terbagi juga posisinya, dan teman-teman dari setupnya ini cukup matang boleh gue bilang. Bagian satu orangnya untuk satu visionnya bener-bener rapi, terbagi dengan cukup rata, tapi mereka nggak boleh lengah karena ada Dranix Vendetta di dekat mereka. Ya, harus Dranix bisa aja menembaki mereka dari kejauhan juga. Sementara gue lihat sini Jojo dia udah naik ke atas loteng ya. Seperti kita lihat di sana dia bakal langsung mencoba mendapatkan vision yang cukup bagus juga dari seorang Jojo. Sementara dari tim The Prime kan juga dari seorang Checklistnya dan dari seorang LMG mereka bakal langsung mengamankan rumah kuning juga, dan ini sedikit sulit juga untuk dari tim SAS untuk mengetahui atau menembaki posisi-posisi teman dari The Prime Rebound sendiri. Oke, ini masih bakalan coba di stepping dulu harusnya, dan udah ada firing juga. Wow. Bagus banget akhirnya pergerakan dari Jojonya. Bakalan coba mengecoh pergerakan dari teman-teman The Prime. Ses bakalan coba mencari sisa player The Prime yang ada. Bakal coba langsung diloncatin begitu saja. Jump shot ke arah depan. Ocentang udah gak bisa berebut banyak, langsung berhasil dapetin satu orang. Kezel Bara berhasil dapetin satu, tapi bakal ditukar aja oleh Ocentang. Jojo dan juga Force melakukan momentumnya, menyisakan satu orang aja dari The Prime. Reborn, that's it. The Prime Reborn harus puas di posisi ke-8. Luar biasa banget pergerakan dilakukan dari seorang Bara dan juga Jojo ya. Dan kita ketahui, sorry tadi Bara ya, yang udah melakukan open vision terlebih dahulu. Ketika dia udah kenok, langsung datang seorang Jojo dan juga Force dari belakang dan langsung wipe out tim dari The Prime Reborn sendiri dari tadi Bang Haji. Aduh, nggak sampai situ aja sepertinya firingnya tuh udah mulai kedengeran dari teman-teman Dranix Vendetta. Bakalan langsung dimaksimalin aja, peluru dilempar ke arah depan, dihujani ke arah depan, walaupun menurut gue secara pribadi itu bukan satu keputusan yang cukup wise. Lu buang-buang satu magazine itu penting banget ketika lu lagi mode defensif. Lu buang-buang peluru untuk hal yang belum pasti. Keuntungannya itu gua cukup pertanyakan, tapi nggak apa-apa. Mungkin mereka punya concern di mana mungkin aja teman-teman CES masih ada di sana. Jadi harapan dari teman-teman Dranix nih, kalau seandainya mereka firing hujan peluru ke arah depan membuahkan hasil, dan membuahkan hasil. Dan ini yang buahkan hasil adalah Kapten Delta, di mana Delta cuma mengeluarkan satu peluru. Beda cerita sama Assault Rifle tadi yang dikeluarin satu magazine literally untuk ngancurin luar. Oke, dan kita lihat juga di mana dari seorang Delta mengenalkan seorang Nadan dengan AWM-nya, dan harusnya tapi sedikit kerugian juga menurut gua ketika mereka saling firing dari Nadan seperti kita lihat berhasil di knockdown tapi masih berhasil di revive. Itu kayak buang-buang resource aja sih dari kedua tim sendiri. Dan kita lihat juga di sini dari tim NXL yang berada di luar zona, mereka bakal langsung masuk ke zona perlahan. Dan kita lihat juga TME juga udah mulai masuk ke arah pertahanan tim dari tim Dranix. Dranix menyadari keberadaan TME yang berasal dari jembatan tentunya kali ini. Oke, udah mulai melakukan ngepron Razor. Sementara seorang Devil udah langsung memantau pergerakan dari TME yang dari arah jembatan kali ini Bang Haji. Waduh, ini enggak. Tiarap nggak bikin lu nggak kena zona ya, tolong ya. Mas Delta harus sadar satu hal, lu Tiarap nggak bakalan bikin diri lu nggak kena zona atau kebal zona ya. Zona akan tetap mencari lu. Kemanapun lu pergi ya. Iya. Tapi emang random sih itu kan. Wah, aduh, kan? Kenapa tuh? Kok tiba-tiba kenok ya. Aduh, udah gue bilang ya, tingali tuh ya, tingali. Kena danger gak tuh? Untung masih ada temen-temennya ya. Ini sih sering banget gue lihat ketika Mr. 05 atau tim EVOS, saya sering banget gue lihat kena danger gitu. Gak tahu kenapa. Gak apa-apa. EVOS kena danger, tapi danger juga bisa datang ke tim lain. Dan kebetulan danger tersebut adalah tim EVOS gitu. Danger tim lain adalah EVOS gitu. Bukan danger zone. Satu player EVOS setara dengan siapa? Satu empat tim ya. Waduh. Agak satu player setara dengan satu tim lain. Oke, agak tersandung ya Mas Evong ya. Iya, lidah gua nih sering membelit gitu. Udah boleh dipotong. Lidahnya membelit kacau. Tapi kalau kita move on dulu sedikit dari Force. Ini lagi-lagi gue harus appreciate dari Saudari Sport setupnya. Kalau lu perhatiin pembagian visionnya, dari cara mereka bagi posisi, ada yang di atas ada yang di bawah, dan setiap posisi itu ada tujuannya masing-masing. Kayak Jojo nih ditaruh paling atas, sengaja emang untuk ngebait-bait tim-tim yang bakalan coba dekat. Dan Jojo juga dipercaya karena emang dia punya akurasi dari firing juga boleh dibilang cukup bagus, sehingga
nggak perlu dikhawatirkan, Jojo ada di atas dan kebetulan banyak patahan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga diri. Sisi lain ada Maung yang harus jatuh. Iya, dan kita lihat juga zona yang berpindah cukup jauh ke arah tim Dranis ternyata dan juga EVOS. Dan kita lihat juga di sisi lain EVOS sepertinya bakal langsung komit melakukan raskah ke arah tim Dranis. Dan sisi lain juga dari area Brazil udah ada Aerowolf kita lihat di sini yang mencoba untuk masuk pelan ke zona, tapi mereka harus melewati seorang tim SAS terlebih dahulu untuk masuk dalam zona dari tim Aerowolf sendiri kali ini, oke? Oh, hati-hati, sayang sekali. Ini udah posisi yang cukup sulit, bisa gue bilang 30 detik tersisa. Dan gue yakin dari Saudara Esports gak bakalan biarin teman-teman dari Aerowolf itu jalan flat lurus, kecuali teman-teman dari Aerowolf pakai kalengnya. Tapi yang terjadi adalah sisi lain udah ada Razer yang harus dijatuhkan begitu LMR dengan satu grozanya, dimana udah ada Delta juga yang bakal jadi korban berikut. Sam 13 pun merasakan peluru yang datang, tapi dari Vendetta harus puas di posisi ke-7 karena memang ada teman-teman dari NXL yang melihat kesempatan untuk menyerang habis teman-teman dari Dranix Vendetta. Menyisakan circle yang ternyata berpihak kepada teman-teman dari EVOS. Tapi Aerowolf seperti biasa bakal melakukan Aerowolf ya. Lah, Reginya kepental, ketabrak lari oleh Aerowolf. Menyisakan 2 orang aja. Sam 13 udah punya pelontar. Akan 1 orang korban lagi. Menyisakan 1 Jans. Membuka Jans selamat dari genggaman cakaran EVOS. EVOS Roar kali ini masih bisa loncat. Dan itu dia kapten level dunia akhirat kita, Sam 13 akan masih bisa bertahan. Masih ada Abu bakalan coba ditolong terlebih dahulu dan Gris berhasil mendapatkan 1 virus dan juga seluruh player dari TME comeback di posisi jembatan dan harus posisi ke-5. 4 tim tersisa. Dan EVOS juga harus posisi keempat. Ya EVOS juga tereliminasi di posisi keempat. Kita lihat Sasnya bakal langsung datang menghampiri tim Onyx dan juga NXL yang tersisa. Force juga sudah ada mencoba untuk melakukan beberapa tembakan karena gol, tapi di situ nggak ada orang. Force salah target tentunya, tapi di bawah mereka udah dari Onyx Olympus yang udah berhasil menyeberang pulau ya kali ini yang bakal langsung berhadapan dengan tim Saudara Esports sendiri. Mereka di sini mencoba untuk melakukan repair kit, udah ada granat bakal coba dilemparkan dari seorang mat ke bawah karena mereka tahu ada peperangan di bawah sana. Tembakan demi tembakan terus juga dilakukan dari ketiga tim kali ini, di mana dari tim Onyx juga berhasil di-knockdown dari seorang Tayo-nya oleh seorang Force menggunakan Bareta kali ini. Dan apakah Tayo masih bisa di-revive? Udah ada gol juga yang udah di-open dari beberapa player dari tim Onyx juga. Ergan kena damage juga. Onyx dalam bahaya. Onyx sulitan banget untuk naik ke zonanya. Dia berada di low ground dan zona juga udah mulai bergerak. Ini bakal jadi PR banget untuk tim Onyx, Bang Haji. Aduh, ini posisi yang gak terlalu nguntungin, tapi pada akhirnya Onyx tetap dapetin objektif ya, dimana placement berhasil mereka dapatkan. Saudara Esports bakal coba langsung regroup, bakal coba langsung setup lagi, dimana Force berhasil dapetin 1 mat. Udah bakalan sulit banget ditolong, bakalan coba dimajuin. Ternyata concern selanjutnya adalah NXL yang bakal digerus habis oleh teman-teman dari Saudara Esports. Tapi saat yang sama Saudara Esports harus concern karena bahwa ada teman-teman dari Onyx Olympus yang siap datang juga menjadi third party, dimana bar loncat dengan double barrel. Tapi kena pelontar dari Gris sampai RSS Alpha yang harus posisi ketiga. Datanglah di sini sang rajanya yaitu Onyx Olympus, dimana kalau kita perhatikan bakalan coba siap dengan 7 poin kill yang udah mereka kantongi. Lau Chan bakal maju ke depan dan ada Tayo juga dengan double barrelnya, menyisakan 1 orang Gris saja. So that's it, gua rasa nggak ada kesulitan lagi untuk membunuh 1 orang lagi. Masih digocek-gocek, masih dicari oleh seorang Gris juga. Nah, ketemu 1 orang pakai shotgun pistolnya. Reload dulu, zona yang udah bakal jalan dan ini bakal jadi buyah untuk Onyx Olympus. Wow, congratulations buat Onyx Olympus yang berhasil mendapatkan buyahnya pada game yang kedua dengan 8 poin eliminasinya. Dan juga permainan dari seorang Lau tadi benar-benar luar biasa banget ya, gimana dia sendiri itu bisa mengumpulkan 7 poin eliminasi dari Lau sendiri. Banyak yang bisa kita bahas sih sebenarnya, kayak gimana bagusnya dan rapetnya setup dari teman-teman SES, terus juga Aerowolf dengan